warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami dengan nomor urut absen 12 untuk mata kuliah Kecerdasan Bisnis dengan NIM 1901836. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan 9 hingga 14 untuk mata kuliah Kecerdasan Bisnis. Adapun materi yang akan saya jelaskan, simak di video selanjutnya. Untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, ada 3 materi. Untuk materi yang pertama, mengenai pengantar Enterprise Resource Planning. Apa itu enterprise? Enterprise adalah gabungan dari beberapa komponen yang saling berbagi sistem atau kerjasama sistem, baik itu database maupun sebagainya. Kemudian, apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning? ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengoptimasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecahkan kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktek-praktek bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya yang pasif, yang masih dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP hanya sebagian kecil organisasi bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial dan mengambil resiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri. Karena itu, pada dasarnya, semua sistem ERP adalah produk komersial. Adapun paket-paket ERP yang bisa kita gunakan dalam berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Adapun beberapa modul ERP yang umum diantaranya yang pertama, Asset Management atau manajemen aset. Yang kedua, Financial Accounting atau keuangan. Yang ketiga, Human Resource atau SDM. Yang keempat, Industry Specific Solution. Yang kelima, Plant Maintenance. Kemudian ada Production Planning, ada Quality Management, Sales and Distribution. Salah satu masalah dengan berbagai modul yang telah menjadi standar adalah bahwa modul-modul tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan organisasi dengan tepat. Contohnya, salah satu pabrik tekstil di Indonesia yang mengimplementasikan paket ERP hanya untuk menemukan bahwa berbagai modifikasi yang ekstensif yang tak diharapkan dan mahal harus diterapkan pada sistem. ERP tidak akan memperbolehkan user untuk memberikan dua harga yang berbeda ke dua pakaian yang sama. Pabrik itu menerapkan satu jenis harga yang sama untuk pasar domestik, tetapi harga yang berbeda lebih tinggi untuk produk-produk yang diekspor. Sayangnya, sistem ERP yang khususnya semacam itu tidak menyediakan cara untuk membersihkan data dan memberikan dua harga ke item yang sama sambil tetap mempertahankan jumlah inventory yang akurat. Organisasi-organisasi yang berharap mengimplementasikan ERP dengan sukses akan perlu untuk memodifikasi proses bisnis mereka supaya cocok dengan ERP, atau memodifikasi ERP supaya sesuai dengan bisnis mereka, atau yang lebih mungkin lagi, memodifikasi keduanya. Seringkali aplikasi software tambahan perlu dikoneksikan ke ERP
untuk menangani fungsi-fungsi bisnis yang baik, terutama beberapa jenis tugas proses bisnis khusus terhadap industri tertentu. Aplikasi-aplikasi semacam ini biasanya disebut dengan bolt-on. Tidak selalu didesain untuk terkoneksi atau berkomunikasi dengan paket-paket ERP. Proses untuk membuatnya cocok secara menyeluruh bisa sebagai kompleks dan terkadang bisa gagal, yang berakibat kerugian yang besar bagi suatu organisasi. Paket-paket ERP sangatlah mahal, tetapi penghematan dalam bentuk efisiensi haruslah sangat signifikan. Manajemen organisasi harus melatih keperluan dan kepedulian yang besar dalam memutuskan jika ada ERP yang terbaik dari mereka. Nah, tujuan utama dari ERP adalah menggabungkan atau menetralisir kebocoran di dalam sebuah sistem. Fungsi dari ERP di sini banyak fitur yang bisa kita gunakan dan dijadikan dalam suatu aplikasi yang banyak submenunya. Dan bukan hanya untuk aplikasi, tetapi database-nya yang berbeda-beda. Adapun fitur ERP, yang pertama ada Customer Web Portal, yang kedua ada CRM dan Sales, yang ketiga Distribution, yang keempat Time and Project, yang kelima Dashboard, yang keenam Finance, yang ketujuh Manufacturing. ERP adalah sistem informasi untuk mengidentifikasikan dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat menerapkan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Adapun Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti tepat waktu, dana, material, agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Nah, resource di sini secara singkatnya dapat diartikan menjadi sumber daya. Dalam kaitannya dengan enterprise, resource dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dari tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Adapun konsep dari ERP, yang pertama ada back office, di mana back office ini sebagai supplier yang terdiri dari financial, application, manufacturing, application, dan inventory management. Yang kedua ada front office sebagai customer yang terdiri dari sales dan distributor serta service application. Yang ketiga ada central database yang terdiri dari corporate reporting dan human resource management. Nah, untuk materi yang kedua mengenai instalasi Power BI atau Business Intelligence. Apa itu Power BI atau Business Intelligence? Power Business Intelligence adalah layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasikan data secara lebih mudah, interaktif, dan live. Kelebihan dari aplikasi Power BI ini ada dua macam, yaitu kita bisa mendownload aplikasinya melalui laptop dan handphone. Yang kedua, bisa digunakan secara online ataupun offline yang terhubung dengan cloud Microsoft. Untuk Microsoft Power BI juga merupakan software intelligent business bentukan Microsoft yang berguna untuk mengolah data lebih detail dan menampilkan dengan apik dan interaktif. Dengan aplikasi ini,
kita dapat memvisualisasikan data yang telah kita masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Kita bisa mengontrol dan memantau data dengan mudah. Microsoft BI merupakan Microsoft yang memiliki dua platform, yaitu desktop yang bisa diinstal di komputer atau laptop, dan mobile yang berbasis teknologi cloud yang bisa diinstal di perangkat smartphone. Aplikasi Power BI menggunakan operasi sistem, yaitu Windows dan Android. Aplikasi ini bisa kita dapatkan dengan gratis tanpa perlu membayarnya. Adapun kegunaan dari aplikasi Power BI adalah di mana Power BI mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat seperti Excel spreadsheet, layanan cloud, streaming data, dan on-premise database. Adapun kelebihan dari Power BI dibanding dengan aplikasi yang lain, yang pertama, paket siap pakai untuk data umum yang bermanfaat bagi bisnis Anda. Yang kedua, real-time dashboard. Yang ketiga, aman, menghubungkan data di cloud dengan data di server organisasi tanpa perlu cemas. Yang keempat, ambil data berdasarkan bahasa netral, bukan bahasa SQL. Yang kelima, terintegrasi dengan Microsoft Office. Yang keenam, deployment cepat tersedia, berbagai macam platform desktop dan mobile. Ada 3 konsep sistem dan kerja dalam Microsoft Power BI yang dapat digunakan untuk menganalisa bisnis, yaitu dashboard, report, dan database, di mana dataset adalah kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI. Power BI memberikan fitur import data atau mengkoneksikan dari sistem ketiga yang mana akan dijadikan satu pada tampilan visualisasi. Report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik. Yang kemudian ada dashboard. Dashboard adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Microsoft juga menawarkan produk pengolahan data yang cocok dengan perusahaan. Di sini sudah dipastikan tidak asing lagi dengan berbagai software seperti Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint, Access, ataupun Skype for Business. Terdapat 5 building blocks Power BI. Yang pertama ada visualisasi atau visual, yaitu representasi data dari diri Anda, bisa berupa grafik, color code map, dan bentuk visual lainnya. Yang kedua, dataset. Dataset adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan untuk Power BI untuk membuat visualisasi data database, bisa berupa tabel, Excel, database inline, dan lainnya. Yang ketiga ada report, di mana report adalah koleksi atau visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Yang keempat ada dashboard. Dashboard merupakan quick insight dari visualisasi data-data yang dapat diakses oleh rekan-rekan bisnis. Yang kelima ada titles. Title adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI, biasanya berupa objek, kotak-kotak yang berisi grafik.
Nah, untuk mengimpor sumber data yang ingin divisualisasikan dengan menggunakan Power BI bisa berasal dari banyak sumber. Adapun sumber-sumber yang bisa kita gunakan, yang pertama ada file. Di sini kita bisa mengimpor data dari file Excel seperti XLS, CSV, atau Power BI. Yang kedua ada content page. Di sini kita bisa mengimpor data dari content page, layanan-layanan lainnya seperti Google, Analytics, GitHub, dan lainnya. Yang ketiga ada database. Adapun jenis visualisasi data yang dapat dibuat menggunakan Power BI, yang pertama ada combination charts, yang kedua ada map visualization, yang ketiga ada table and matrix, yang keempat ada scatter chart, dan yang kelima ada waterfall. Nah, untuk materi yang ketiga mengenai Get Data Framework BI atau Business Intelligence. Cara mendownload aplikasi Power BI ini bisa dilakukan dengan secara offline, yang artinya database-nya harus ada di perangkat laptop kita, dan secara online, di mana database-nya tersimpan di dalam cloud. Adapun langkah-langkah mendownload aplikasi ini, yang pertama, kita mengunjungi web ataupun link website aplikasi tersebut. Yang kedua, pada tampilan website, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita setting bahasa, setelah itu kita klik download. Yang ketiga, di halaman berikutnya ada petunjuk mengenai versi aplikasi ini, di mana versi ini untuk memilih tergantung dengan berapa bit laptop kita. Setelah dipilih lalu klik next. Langkah selanjutnya, tunggu hingga proses download selesai. Adapun cara penginstalan aplikasi BI ini, yang pertama, kita buka hasil download yang sudah kita download tadi, kemudian kita buka dan silahkan tinggal klik bacaan install. Aplikasi BI atau Business Intelligence ini terdapat 5 objek utama yang harus kita ketahui, yaitu ada menu ribbon yang terdiri dari menu file, home, insert, modeling, view, dan help. Yang kedua ada menu visualisasi, yang ketiga ada menu fields, yang keempat ada menu report, dan yang kelima ada menu page. Bagaimana cara mengambil data ataupun mengimpor data ke dalam aplikasi ini? Caranya, yang pertama, kita pilih menu insert, kemudian kita klik saja bacaan Excel. Setelah itu muncul ke halaman folder. Di sini kita tinggal pilih bacaan ataupun file Excel mana yang akan kita gunakan, lalu akan kita import ke dalam aplikasi BI. Nah, setelah itu muncullah data aplikasi Excel yang sudah kita klik tadi akan muncul kepada halaman navigator. Kemudian kita klik saja bagian sheet, maka akan muncul data-data yang sudah ada di dalam file tersebut. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat langsung ke tampilan aplikasinya, apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tampilan navigator. Untuk pertemuan ke-11 mengenai tentang memanfaatkan fitur visualisasi yang ada pada aplikasi Power BI. Kemudian, cara mengelola data yang kemudian akan divisualisasikan ke dalam bentuk diagram atau dalam sebuah grafik. Yang pertama, import data terlebih dahulu. Misalnya, kita akan mengimport data file Excel yang ada di folder dengan cara pertama klik menu ribbon, kemudian kita klik menu Excel. Pada menu folder kita pilih file Excel yang akan kita gunakan, lalu akan muncul data tersebut. Setelah itu kita pilih klik menu next, kemudian tunggu hingga proses loading selesai.
Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus memilih terlebih dahulu jenis visualisasinya yang terdapat di dalam fitur visualisasi. Misalnya, kita pilih cluster kolom chart, maka di layar tampilan setelah kita akan muncul gambar grafik yang mau kita gunakan. Gambar grafiknya bisa kita geser kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, di dalam visualisasi terdapat banyak menu. Kita harus tahu di mana kita akan meletakkan menu Excel yang sudah kita import tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa buka di bagian fitur field. Nah, untuk gambar dan grafik tidak bisa digunakan sembarangan. Tergantung kita mau menyajikan data apa. Di bawah menu visualisasi terdapat fitur Axis, di mana X ini adalah pembanding dan ketika kita klik maka akan keluar tanggal. Nah, ketika kita klik tanggal di bagian menu field-nya itu, maka akan langsung masuk ke dalam menu X, maka secara otomatis akan muncul tanggal di bagian gambar diagram. Ketika kita pilih salah satu yang ada di menu file Excel-nya itu, maka otomatis akan muncul gambar yang akan kita klik di bagian halaman aplikasinya. Kemudian cara membandingkan data satu dengan yang lainnya, maka kita klik saja data yang terdapat dalam menu field tadi. Maka otomatis akan muncul gambarnya di tampilan halaman aplikasi. Misalnya, kita mau membandingkan data apel dengan data jeruk. Lakukan dengan cara yang sama hingga proses perbandingan selesai. Adapun cara mengelola datanya, yaitu kita kasih judul untuk diagram tadi dengan cara klik insert, kemudian pilih menu text box, kemudian klik saja dan diatur panjang ataupun lebar dari text box-nya. Kemudian kita ketikkan judul apa yang ingin kita buat di dalam text box tersebut. Selanjutnya, pada pertemuan 12, materinya mengenai memanfaatkan fitur visualisasi. Dengan menggunakan data Excel yang sudah ada, dengan cara kita memilih menu Excel, kemudian kita pilih folder Excel yang mau kita gunakan. Ketika sudah muncul di tampilan aplikasinya, maka kita klik saja file Excel-nya, maka akan muncul data-data Excel-nya secara review, lalu klik next, tunggu hingga proses loading selesai. Setelah muncul filenya di tampilan navigator, lalu kita pilih fitur field. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih grafik terlebih dahulu. Di bagian bawah fitur visualization, ada fitur Axis yang bekerja sebagai pembanding. Setelah itu, kita pilih pembanding apa yang mau kita lakukan. Misalnya, pembandingan antara data buah apel, data buah mangga, buah manggis, dan melon, serta tanggal sebagai pembandingnya. Setelah itu, setelah tanggal muncul sebagai pembanding, maka kita akan masuk ke dalam menu Axis, kemudian akan kita munculkan di dalam grafiknya. Untuk menampilkan data buahnya, kita tinggal klik saja di antara itu mana data yang akan terdaftar di dalam Axis, dan otomatis data tersebut akan muncul dalam sebuah grafik. Lakukan hingga tahap penambahan data selesai. Ketika memilih grafik atau diagram, harus sesuai dengan data yang kita buat, dengan data yang mau kita bandingkan, dan tidak boleh sembarangan menggunakan grafik dan diagramnya. Tahap selanjutnya, untuk membuat judulnya, kita
pilih menu insert, kemudian kita pilih menu text box, lalu kita atur font dan ukuran tulisannya, kemudian jenis grafiknya, dan menentukan mudah atau tidaknya seseorang dalam memahaminya. Nah, di bagian menu visualisasi, terdapat beberapa menu yang bisa membantu kita dalam membuat grafik. Terdapat menu background, border, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan tombol on untuk mengganti warna data yang ada di dalam tampilan tersebut. Untuk pertemuan ke-13, kecerdasan bisnis, materinya tentang memanfaatkan query Power BI atau Business Intelligence. Nah, sebelum kita mempelajari query, terlebih dahulu harus memahami bagaimana cara memvisualisasikan data di aplikasi Power Business Intelligence atau BI. Untuk percobaan query, masih menggunakan data Excel perbandingan buah-buahan. Dalam fitur aplikasi Power BI, terdapat menu query, di mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pilih menu Excel, kemudian ambil data Excel yang ingin digunakan. Setelah itu, muncul datanya di tampilan aplikasi. Kita bisa buka menu Fields untuk melihat data perbandingan buah-buahannya. Tahap selanjutnya ialah kita pilih menu query, kemudian klik transform data, lalu akan ditunjukkan ke menu query. Jadi, data yang digunakan tadi akan muncul di Power Query Editor. Terdapat beberapa menu yang bisa digunakan, yaitu ada New Source untuk mengambil database atau data. Kemudian ada data setting untuk menyeting data. Ada manager parameter, refresh preview, properties, choose column, remove column, keep rows, remove rows, save column, dan group by. Menu lainnya yaitu di dalam menu tabel atau group by, transport, resort rows, count rows, any column, atau data tipe whole number, detect data type rename, fill, reflect values, move, convert to list. Kemudian ada text column atau split column, format, merge column, extract, force. Kemudian ada number column yang terdiri dari statistik, standar, scientific, trigonometry, rounding, dan information. Untuk di menu add column terdapat from text, from number, from data and time. Nah, untuk di menu view terdapat layout, data preview, kolom, parameter, advanced. Kemudian di menu tools ada step diagnosis, ada session diagnosis, dan diagnosis option. Untuk pertemuan ke-14, materinya mengenai memanfaatkan query lanjutan. Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Query daya dilengkapi dengan antarmuka grafis untuk mendapatkan data dari sumber dan editor. Query daya untuk menerapkan transformasi karena mesin tersedia di banyak produk dan layanan. Tujuan di mana data akan disimpan tergantung di mana query daya diinginkan. Menggunakan query daya, kita bisa melakukan pemrosesan data ekstrak, transformasi dari muat atau ETL. Nah, di dalam Power Query tersebut terdapat beberapa menu seperti Home, File, Transform, Add Column, View, Tools, Help.
Power Query memiliki fluid seperti Microsoft Azure Data Lake Storage, Microsoft Dataverse, dan Microsoft Excel. Query memiliki macam-macam produk, misalnya Excel for Windows, bahwa engine-nya support untuk Power Query, desktop-nya support, Power Query Online tidak support, dan data flows-nya tidak support. Yang kedua, ada Excel for Mac untuk mesin engine-nya support, untuk Power Query desktop-nya tidak support, untuk Power Query Online-nya tidak support, dan data flows-nya tidak support. Contoh yang keempat, ada Power BI, di mana untuk mesin engine-nya support, untuk Power Query desktop-nya support, Power Query Online-nya support, dan data flow-nya support. Di mana Power BI atau Business Intelligence adalah salah satu aplikasi yang mempunyai keunikan yang dapat support ke semuanya. Untuk mesin engine support, untuk Power Query desktop support, Power Query Online support, dan data flows-nya support. Produk lain yang terdapat di Power Query yaitu Power Apps untuk mesin engine-nya support, untuk Power Query desktop-nya tidak support, Power Query Online-nya support, dan data flow-nya support. Yang kedua, ada Power Automate untuk mesin engine-nya support, untuk Power Query desktop-nya tidak support, untuk Power Query Online-nya support, dan data flows-nya tidak support. Untuk menu yang paling penting di aplikasi Power BI ini, yaitu di bagian Transform. Nah, di dalam menu ini terdapat banyak fungsi yang bisa kita gunakan untuk pengaplikasiannya. Dari data Excel yang sudah kita gunakan, di mana data tersebut tentang perbandingan buah-buahan. Bisa kita buat macam-macam dari fungsi. Yang terpenting adalah memahami statistik mulai dari sum, minimum, maksimum, median, min, dan lain-lainnya. Demikianlah video singkat mengenai materi untuk pertemuan 9 hingga 14 untuk mata kuliah kecerdasan bisnis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih untuk partisipasi dan untuk yang sudah menonton di video ini. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.